Kita lanjut bab 2. Siapa kau? Cepat Nono menekan kembali kakinya, seolah mengejar sandal itu. Ia tidak menginjak sandal, hanya pasir. Ia makin lama membuat kakinya makin masuk. Kaki kirinya makin terasa memakai sandal, walaupun sudah terbenam sampai hampir lutut. Mana sandal kanannya? Kaki kanannya sudah terbenam sampai lutut juga, tapi masih belum terasa ada sandal. Apakah sudah bergeser? Air sungai keruh oleh pasir lembut yang bergejolak. Ia tak bisa melihat apa-apa di bawah air itu. Perlahan ia mengangkat kaki kirinya, mencengkramkan kaki agar sandalnya tidak lepas. Berhasil. Ia seolah berdiri di satu kaki. Kaki kanan yang terbenam sampai lutut dan kaki kiri yang diangkat. Kenapa dia tidak tadi masuk air tanpa membuka sandal? Saat dia bergoyang-goyang, kemudian dia membungkuk, mencoba meraba-raba di pasir, mencoba melihat jauh. Mungkin terseret air, mungkin tidak mengapung. Itu adalah sandal Mbah Sastro, dari kulit besar, berat. Ia berdiri tegak, melihat ke hilir. Apakah airnya lebih gelap dari tadi? Atau arusnya lebih deras? Ia meraba-raba dengan kaki. Mungkin ini. Ia membungkuk. Ada sesuatu benda di dekat kakinya. Bukan sandal kulit. Agaknya sebangsa kain memanjang, ditariknya. Berat. Ia menarik lagi kuat-kuat dan ia terjerumus. Ia tersungkur ke air, gelagapan. Beberapa saat kepalanya berada di dalam air dan mukanya menyentuh pasir. Cepat ia mencoba berdiri. Karena tergesa, ia jatuh terduduk di dalam air. Air sampai ke dadanya. Ia mengangkat sandal kiri itu tinggi-tinggi dan cepat berdiri. Melihat ke kiri dan ke kanan. Sepi. Untung. Kalau ada orang melihat, mungkin aneh. Lucu. Melihat dia tiba-tiba tersungkur dan terbenam sesaat itu. Nono mencoba pura-pura tertawa. Kalau ada yang melihat, pura-pura ia menendang air, seolah-olah tadi itu sengaja. Bajunya basah. Mungkin harus ganti di rumah Mbah Pur nanti. Sandal Mbah Sastro agaknya hilang. Di tangannya, apa ini? Tangan itu memegang secari kain, tebal, keras, kuat. Bukan kain, memanjang, seperti ikat pinggang yang terbuat dari kain dan putus. Bukan sandal, kayaknya memang ikat pinggang, seperti ikat pinggang tentara yang dari kain. Nono melihat berkeliling. Ia merasa agak aneh. Tadi air tampaknya gelap, kini bening lagi, dan jalan raya di jembatan itu lebih sepi. Atau memang sepi? Mungkin karena tengah hari. Untung juga, tidak ada yang melihatnya tadi terjungkal ke dalam air. Tapi sawah-sawah itu, benarkah? Tadi sepertinya sawah-sawah itu padinya sedang menguning. Sekarang lebih mirip bukan sawah, hanya sawah kering dengan ditumbuhi belukar liar. Apakah dia tadi salah lihat? Dan astaga, sepedanya tadi bersandar di pagar tepi kali itu. Sepeda itu tidak ada.
pagar itu tidak ada. Terkejut, Nono bergegas naik ke tanah dekat pohon kenari itu. Melihat berkeliling. Sepedanya, bukan, itu juga sepedanya Mbah Sastro. Ia tadi disuruh ke Jari untuk mengambil tahu goreng di rumah Mbah Pur. Dan mungkin itu juga bukan sepeda bagi orang-orang yang pergi ke Blitar naik kereta api. Biasanya mereka datang ke stasiun naik sepeda dan sepedanya dititipkan di rumah Mbah Sastro dan sepedanya dipakainya tadi adalah salah satu sepeda titipan itu. Astaga, dada Nono berdebar keras. Tiba-tiba ia ingin buang air besar kecil. Ya ampun, bagaimana kalau hilang? Tapi bagaimana bisa hilang? Tempat itu sepi. Kalaupun ada yang mengambilnya, pastilah masih terlihat. Apakah dibawa naik ke jalan atau menyeberang? Nono tertegun. Daerah seberang itu juga berubah. Di seberang sana, ujung jalan yang menyambung ke seberang ini tertutup oleh rumpun bambu yang sangat rimbun, hingga nyaris tak terlihat dari sini. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang salah lihat? Pohon kenari ini apakah berubah? Batangnya tampak banyak kompal-kompal seperti bekas dikapak. Tadi tidak, tadi halus. Dan jalan kecil ini hampir tertutup oleh rumput liar. Tapi mana sepedanya? Hampir menangis, Nono berlari ke tepi sungai. Di mana sepedanya? Itu punyaku, tiba-tiba terdengar suara. Saat Nono tidak mengerti, ia hanya mendengar suara saja, karena suara tadi memakai bahasa Jawa. Lagian, ia sedang memikirkan sepedanya, dan tidak terlihat ada manusia seorang pun. Hai, itu punyaku, terdengar suara itu lagi. Sekarang jelas, suara itu datang dari atas, dari pohon kenari itu. Nono menengadah. Baru sekarang ia melihatnya. Seorang anak kurus, kecil, hitam, mencangkung di dahan besar, di antara rimbunan dedaunan, dan anak itu memandang tajam kepadanya. Apa? Nono tergagap. Itu punyaku, kata anak itu lagi dari atas. Nono melihat dengan lebih jelas, mungkin sebaya dengannya, lebih kurus, lebih kecil, bajunya compang-camping, celananya compang-camping, kulitnya hitam. Sepedaku hilang. Kau lihat? Tanya Nono, mencoba berbahasa Jawa. Mungkin anak itu tahu. Sepeda apa? Aku nggak lihat, kata anak itu, seolah curiga. Tadi aku taruh di situ. Nono menuduh ke arah di mana tadi ada pagar. Tidak ada apa-apa di situ. Sudah dari tadi aku lihat kamu. Celaka. Jangan-jangan sepedanya anak itu. Kau sudah lama di situ? Tanya Nono. Diperhatikannya dahan di atas itu. Matanya mungkin sudah kacau. Apakah dedaunan itu lebih rimbun? Turunlah, akhirnya Nono berkata, setelah mereka berpandangan lama. Mungkin ia harus menebus sepedanya. Berapa kira-kira? Berapa uang yang dipunyainya? Mungkin ini anak dari Jari. Mungkin Bapur kenal. Mungkin Bapur bisa membujuknya. Aman? Tanya anak itu. Aman? Nono asal jawab. Kenapa dia tanya tentang aman atau tidak? Oh, mungkin anak itu takut jatuh. Tempat ia bertengger sekitar 5 meter di atas tanah, tapi tak akan sulit untuk turun. Tunggu. Anak itu mundur, masuk ke balik dedaunan. Mau turun lewat mana? Nono tak melihat anak itu lagi. Ia mengitari pohon. Tidak, anak itu juga tidak turun dari sebelah sana. Ia begitu terkejut saat anak itu muncul dari pintu rongga besar di batang pohon itu. Muka hitam itu melongok, sebentar keluar, melihat kiri kanan, baru keluar.
Nono ternganga. Lewat mana tadi? Kau bukan anak Jari, tanya anak itu. Bukan, kau? Aku dari Jari. Ada harapan, pikir Nono. Itu punyaku, kata anak itu, menunjuk ke ikat pinggang kain di tangan Nono. Siapa namamu? Tanya Nono. Mungkin Bapur tahu. Trimo. Kau? Nono terengah-engah. Mungkin Trimo yang lain. Nama Trimo terlalu biasa. Nono masuk ke rongga di pohon kenari itu, melihat berkeliling apakah dia lewat lubang di atas itu. Hei, siapa namamu? Anak tadi bertanya lagi dari luar rongga. Nono berpaling. Aku? Dan dia tertegun. Kali itu lain. Tempat ia tadi menyandarkan sepedanya tak ada. Tapi kali itu lebih jauh. Rumput-rumput bambu di seberang sungai itu lebih rapat, lebih rimbun. Siapa namamu? Tanya anak itu. Trimo. Trimo. Tadi anak itu berpakaian compang-camping. Sekarang anak hitam itu nyaris telanjang. Hanya secari kain dibebatnya di pinggang. Nono tak bisa bersuara apapun. Jauh di sana, jembatan itu hilang. Kali itu menembus semak belukar di sana, dan pohon kenari itu tiada. Penasaran gak sih lanjutannya? Nanti ya, tunggu lagi. Itu bab 2 selesai.